Mendaki gunung adalah filosofi hidup, yaitu kita bersusah payah mendakinya, mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian menggunakan seluruh tenaga kita kerahkan untuk sedikit demi sedikit menggapai puncak. Begitupun setiba kita di puncak, kita tidak akan berlama-lama di sana. Bahwa pendaki juga harus sadar bahwa setelah di puncak, kita harus turun lagi. Nggak kayak pejabat yang udah di puncak, males turun. Woyo! Jumpa lagi dengan saya, Sugi Kiting. Saya kembali akan mereview perjalanan-perjalanan saya yang sudah lama. Salah satunya adalah perjalanan di tahun 2012 lalu, saat kami ber-17 mendaki, atau lebih tepatnya membuka kembali jalur yang kemungkinan itu adalah jalur Belanda pada saat pemetaan dan membuat triangulasi. Namun bukti itu belum banyak yang bisa diungkap. Jadi kenapa saya sebut itu jalur Belanda? Karena begitu kami mendakinya ternyata ada beberapa jalur atau bekas jalan yang sampai saat ini belum terputus, masih terlihat gitu. Jadi ingat ya, bukan merintis atau membuat jalur baru, tapi kami membuka jalur yang sudah ada, dan kemungkinan itu jalur yang dibuat pada saat pemetaan Belanda. Ceritanya berawal dari saat saya pribadi mereview perjalanan dari Kalibaru yang saat itu, yang sebelumnya saya sudah ceritakan di video sebelumnya. Jadi saya naik dari Kalibaru ke Puncak Sejati, turun rencana via Glenmore, dan tembus Glenmore. Kampungnya itu, atau disebutnya bukan kampung sih, itu sebetulnya pemukiman, nama tempatnya Coklak. Nah, kami tembus di situ yang akhirnya ada satu rasa penasaran saya akan mencoba memulai dari titik awal Coklak, pemukiman Coklak. Jadi setelah pendakian yang ke Puncak Sejati bersama 8 atau 9 orang saat itu, saya jadi ada teka-teki untuk mencoba dari titik awal pemukiman Coklak. Ya, saya coba plotting di peta, kemudian setelah yakin plottingan saya coba untuk meracuni teman-teman dengan cara membuat satu kegiatan namanya pendakian bersama. Itu dulu saya ide-idenya begitu tuh. Kalau saya pengen naik gunung tapi nggak mau modal, ya saya bikin pendakian bersama. Singkat cerita, terkumpullah berikut dengan saya ada 17 orang. Jadi 17 orang itu dari bermacam-macam latar belakang, ya sebagian besar dari Bogor, Jakarta, ada juga yang dari Bali, ada 2 orang. Nah, 17 orang itu 2 orang putri. Jadi saya posting di media sosial saat itu di Facebook yang masih tune in. Jadi saya posting di Facebook, kemudian terkumpullah peserta yang awalnya banyak, yang akhirnya 17 orang. Nah, kami sepakat meeting pointnya di
stasiun Pasar Senen saat itu. Lalu kami menggunakan kereta api tujuan Surabaya. Sebetulnya bisa 2 transitnya, karena saat itu belum ada kereta api yang langsung ke Banyuwangi. Jadi kalau sekarang sudah ada. Dulu menggunakan kereta itu harus transit. Jadi via transit di Jogja atau transit di Surabaya. Jadi saat itu kami sepakat untuk transit via Surabaya. Lalu lanjut dengan kereta Sri Tanjung. Nah, sebelum keberangkatan kami memang sudah menghubungi beberapa rekan, terutama rekan yang di Surabaya untuk tujuan tempat transit. Jadi saat itu ada teman yang dari Pakuan, dari Wapalapa, itu menghubungi teman yang dari Surabaya, tepatnya dari Mapara, mahasiswa Ubara, Universitas Bayangkara, Surabaya. Nah, kami berangkat menggunakan kereta menuju Surabaya. Di Surabaya sudah disambut oleh teman-teman. Jadi saat itu juga kami tidak tahu juga, ternyata kami dijemput oleh teman yang sekarang ada di SAR Surabaya, yaitu dari Mas Yoni dan Mas Bagong. Jadi mereka bawakan kami Land Rover untuk menjemput kami, lalu berangkat ke sekretariat Mapara Universitas Bayangkara, dan di situ kami menginap 1 malam. Untuk besoknya kami lanjut dengan kereta api Sri Tanjung menuju Banyuwangi dan dengan tujuan akhir Kalibaru. Jadi kami kembali lagi ke rumah almarhum Pak Suto yang sekarang menjadi base camp pendakian Gunung Raung Puncak Sejati. Kami sepakat untuk menjadikan rumahnya sebagai base camp pendakian. Lalu setiba di tempat Pak Suto, kami disambut juga oleh Pak Suto, tapi saat itu Pak Suto udah mulai lupa bahwa yang datang adalah saya yang saat itu pernah mendaki Puncak Sejati bersama 8 orang. Pak Suto ragu-ragu saat itu. Sampai Pak Suto bilang, "Oh ini nggak bisa, nggak boleh. Kalau bukan Sugi." "Loh ini kan saya Pak, Sugi." "Mana ada Sugi?" Terus saya kasih tahu foto yang kebetulan sudah dibuat banner di rumahnya almarhum Pak Suto yang waktu itu masih ada di base camp tuh bannernya. Saya bilang, "Ini kan saya Pak." Begitu dia, ya mungkin namanya orang udah sepuh, jadi penglihatannya perlu diperjelas lagi. "Oh iya, oh boleh. Kalau bukan Sugi saya nggak kasih, saya nggak izinin." Saya bilang, Pak Suto ini saya nggak jelas juga siapa kok berani ngizinin dan nggak ngizinin. "Bukan, kalau Sugi itu dulu pernah dia dari sini munculnya di sana." Akhirnya begitu Pak Suto sudah yakin bahwa itu saya, nah, beliau mau mengizinkan, "Oke, besok coba saya bantu. Ini Pak, kami butuh ini Pak, butuh pick up untuk ke Coklak." Iya, tenang, ada." Nah saat itu ya kami prepare terutama untuk persiapannya, logistiknya dan segala macam dihitung kembali, dihitung ulang. Persiapannya kita buat saat itu memang kita merencanakan itu untuk, taruhlah kalau sebelumnya kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman lain. Kami ambil dari 2 pengalaman, yaitu satu dari Pataga dan satu lagi dari Satu Bumi. Jadi menurut data yang kami kumpulkan, kalau Pataga melakukan ekspedisi pendakian Puncak Sejati dulu
Konon kabarnya 11 hari mereka tembus ke Puncak Sejati, dan itu pun dengan peralatan rock climbing yang mereka bawa. Dan kemudian satu bumi pun dari arah Glenmore, tepatnya dari Sepanjang, terus mereka lurus dan itu tembus ke puncak selatan, kemudian melipir ke Puncak Sejati. Itu pun mereka tembus dalam waktu 11 hari. Jadi coba kami rencanakan, kami planning dengan waktu 10 hari. Jadi ya saat itu memang kita sama sekali yakinlah, walaupun kita tidak melakukan persiapan bersama, persiapan fisik bersama-sama, tapi kami saling tahu siapa yang ikut dan siapa yang kami ajak. Dari 17 orang ini, 16 di luar saya, mereka semua punya background sering mendaki gunung saat itu. Lalu kami berangkat dari tempat Pak Suto, diantar dengan menggunakan mobil pick up menuju ke Coklak. Nah, Coklak adalah titik awal pendakian kami menuju ke Puncak Selatan. Saat itu memang target kami adalah Puncak Selatan. Jadi dari situ saya coba menelusuri jalan-jalan penduduk menuju ladang. Itu masih jalan motor menuju ladang masing-masing. Kami telusuri itu dan kami berangkat memang sudah hampir tengah hari. Kurang lebih saat itu start jam 10 pagi. Jadi kami masih bernavigasi, masih manual, navigasi pun masih menggunakan GPS dan peta hard copy. Jadi kenapa saya sebut manual? Karena saat ini ada yang lebih canggih kalau kita tinggal mendownload aplikasi, mungkin menggunakan Avanza, lalu download peta topografi yang kita inginkan. Jadi sekarang lebih modern dan lebih teknologinya lebih canggih. Kita sudah tidak lagi memerlukan peta hard copy, cukup soft copy aja. Dan itu pun pasti ada kelemahan kalau kita menggunakan soft copy. Kita harus bisa memanage terutama manajemen baterai. Makanya kalau menggunakan navigasi dengan teknologi digital, yaitu menggunakan aplikasi Avanza, kita harus pinter-pinter atau memanage kekuatan baterai yang di handphone kita, dan kemungkinan menggunakan baterai cadangan yaitu power bank. Dan itu pun sebaiknya tidak satu HP yang kita andalkan, yang kita download aplikasinya. Jadi usahakan ada beberapa HP, 1, 2 atau lebih. Dan itu pun harus dihemat-hemat baterainya, jangan untuk kebutuhan yang lain. Lalu berawal dari Kampung Coklak, hari pertama kita masih belum jauh lah, itu perjalanan masih di sekitaran, malam pertama masih di ketinggian 1100 meter DPL. Karena start dari Coklak sudah ketinggian 800 meter DPL. Jadi paling kita cuma menambah ketinggian 300 meter dan itu masih landai. Karena lambatnya bernavigasi secara manual, itu pun kita masih mengira-ngira GPS keakurasinya dan segala macam. Jadi waktu tempuh atau jarak tempuh yang bisa kita lalui tidak begitu jauh. Dan malam itu kami masih membuat flying camp di batas hutan. Jadi antara ladang-ladang penduduk dan mau masuk hutan. Kami masih bermalam di tempat di situ, di ketinggian 1100. Nah, hari pertama kita masih bercanda-bercanda ya, seperti layaknya joke-joke para teman-teman pendaki saat itulah.
saat ini pun juga sama sebetulnya, pendaki itu humoris lah, senang bercanda, senang saling bully, tapi tidak ada yang sampai tersinggung. Jadi setelah malam itu kita tentukan di situ, seperti biasa ada berbagi tugas, kita buat tenda, mendirikan tenda, bentangkan flysheet, membuat perapian, masak dan segala macam. Sampai kita batasi light off atau istirahat itu jam 10 malam. Nah, kemudian kita lanjut perjalanan esok hari. Jadi perjalanan esok hari kita bahas malam itu, untuk selanjutnya strateginya dan lain-lain kita bahas malam supaya keesokan harinya tidak perdebatan. Siapa navigator, siapa yang membuka jalur dan seterusnya. Kita lanjut. Pendakian hari kedua itu juga tidak terlalu jauh jarak yang bisa kita tempuh. Jadi masih jalurnya atau medan lintasannya masih landai, cuma sudah masuk hutan. Masuk hutan sampai habis di ujung jalan, dan di situ kita masih bisa plotting, ada dekat dari sumber air. Kita putuskan untuk bermalam di sana. Nah, itu jadi malam pertama, malam kedua sudah masuk hutan, itu pun masih di ketinggian 1400-an. Jadi elevasinya juga masih belum terlalu tinggi, dari 1100 ke 1400 tetap masih di elevasinya masih 300 meter. Nah, itu jalan yang kita lalui masih terlihat jelas. Jadi masih ada jalan-jalan motor lah, itu masih masuk motor saat itu. Kemungkinan besar itu jalan untuk penduduk mengambil hasil hutan seperti kayu bakar atau apapun lah. Jadi itu masih bisa dilalui dengan motor. Yang sekarang pos atau camp 2 itu menjadi pos 1-nya jalur pendakian Raung Selatan. Lalu hari ketiganya kami lanjut lagi. Perjalanan mulai agak sedikit elevasi pendakiannya mulai menanjak. Lalu kami jarak yang bisa kita tempuh kurang lebih saat itu hanya sekitar 3 kiloan. Namun kami udah masuk ke dalam hutan. Nah, itu juga masih terdapat jalan setapak. Jadi jalannya masih jelas, masih bisa kita ikutin. Sampai di camp 3, saat itu camp 3, kita kadang menamai camp itu setelah turun itu, ada namanya camp ngesot, ada namanya camp tebing, ada namanya camp camp gantung dan sebagainya. Jadi hampir di setiap camp kecuali camp 1 dan camp 2, kami tidak banyak tempat yang bisa mendirikan tenda. Jadi kita hanya berbivak, membentangkan flysheet, lalu membuat lahan menjadi datar dan kita tidur dengan matras dan sleeping bag. Dan tetap kami usahakan membuka tenda untuk 2 orang wanita yang ikut dalam rombongan kita. Nah, di camp 2, camp 3 itu, tadi camp 2, camp 3, itu kita masih bisa mengambil bekalan air di situ. Kita memang sudah analisa peta bahwa tidak jauh dari situ masih ada sumber air yang bisa kita cari dan bisa kita ambil, dan ternyata betul analisa peta tersebut dan tidak meleset jauh dari apa yang kita perhitungkan. Oke, kemudian kita lanjut hari keempat. Hari keempat itu mulai jalur itu sudah mulai banyak yang tertutup. Jadi kita harus ekstra, udah mulai mengeluarkan golok tebas untuk
membuka semak belukarnya dan membuat string line jalur yang saat itu sebetulnya kami tidak banyak menggunakan string line tali rafia karena perkiraan kami itu nantinya kalau lupa bakal mengotori batang-batang pohon dengan tali rafia, tapi kami lebih ke bacokan-bacokan di kulit pohonnya itu untuk menandai pada saat kami turun nanti. Jadi untuk menandai untuk saat turun supaya mudah. Kalau kita mendaki dari arah atas, dari arah bawah, itu pada saat turun nanti itu supaya terlihat tandanya dari atas, kita buatlah di batang pohon tuh di sebelah baliknya gitu. Tujuannya agar supaya pada saat turun ini terlihat tanda pada saat kita naik. Oke, kemudian camp 4 itu saya masih ingat dinamain camp ngesot karena memang tidurnya sangat tidak nyaman, itu di lahan yang sangat miring gitu. Ya, itu pun kami harus ekstra meratakan dengan golok tebas masing-masing secara bergantian supaya malamnya bisa tidur dengan nyaman. Di camp malam keempat ini, di situ kami tidak ada sumber air, jauh dari sumber air karena memang lahannya medannya udah mulai sedikit terjal dan untuk mengambil air ke lembahnya itu lumayan jauh dan terjal dan nggak bisa lah saat itu. Tapi sebetulnya setiap camp pada saat pagi hari di camp 3 pun kami sudah mengisi perbekalan secara penuh dengan asumsi bahwa ini 1 hari full atau 2 hari full ke depan kita tidak menemukan air. Jadi memang sudah dihitung seperti itu. Nah, keesokan harinya kami masih lanjut. Nah, itu udah super ekstra menggunakan golok tebas karena banyak sekali semak belukar yang harus dibuka, yang harus diterabas, yang harus diperlebar supaya kami bisa lanjut melakukan pendakian. Ya saat itu banyak juga yang teman-teman pada ngutuk-ngutuk tapi dengan nada senyum lah. Anjing nih, kita dibohongin Sugi, pendakian bersama nggak taunya buka jalur gitu dia. Tapi ya begitulah, memang sebetulnya mereka udah tahu semua apa karakter saya saat itu. Ini sih pasti diajak buka jalur sama Sugi gitu. Ya bercanda, bukan menyesal tapi jok-jok itu pasti keluar lah, bully-bulian itu pasti keluar. Oke, hari kelima siang hari itu kami mulai kehabisan air. Stok air mulai menipis. Secara perhitungan, kalau sampai nanti malam kami tidak menemukan sumber air, tidak bisa mengisi air, menambah perbekalan air, kemungkinan besar semua kita harus menghentikan pendakian. Jadi siang itu kami berusaha untuk pelan-pelan ngecek jalur ke kiri supaya untuk mencari terobosan-terobosan yang bisa kita laluin ke sungai atau ke lembah. Dan ternyata sekali 2 kali ada teman saya namanya Bogel yang beberapa kali saya suruh ngecek air, bilang coba Gel cek ke kiri Gel. Dan Gary saat itu, Bogel, Gary, Embeng itu menjadi andalan saya untuk mengecek lembah kira-kira terjal atau enggak. Oh jauh bang, blank. Jadi sekali, 2 kali, sampai 3 kali itu, walaupun kadang dari atas punggungan itu bisa terlihat, ada beberapa yang bisa terlihat sumber air dari atas, seperti air terjun kecil yang bisa terlihat dari atas, namun jaraknya cukup jauh. Nah itu ternyata di beberapa titik tidak bisa kami turuni. Sehingga satu ketika kira-kira selesai makan siang,
pukul 14 atau 2 siang itu kami semuanya terdiam bahwa stok air kami sudah menipis, sama sekali menipis, dan sampai ada yang berkata, "Bang, ini gimana kalau kita nggak dapet air?" Itu pertanyaan anak TK. Ya turun lah. Nah, terus ya turun, gagal lah kita coba lagi besok lagi. Nah, pada saat galau semua tentang air, semua terdiam, tiba-tiba ada segerombolan monyet lewat, but. Di situ hati saya mulai, wah, naik lagi. Ini ada hewan atau ada binatang, berarti tidak jauh dari sini ada sumber air. Lalu saya loncat sendiri, saya agak mengejar serombongan monyet-monyet tadi. Lalu tak jauh dari situ saya pun melihat genangan di bawah. Wah, saya bilang ini sumber air, alhamdulillah, saya bilang. Jadi begitu saya melihat sumber air, saya langsung teriak ke teman saya, "Beng, sini." "Apaan sih, Bang?" "Udah sini." Dia masih 3 kali saya teriakin baru dia mulai datang. "Ada apaan sih, Bang?" "Udah begini juga masih teriak-teriak." "Udah susah. Itu lu lihat di bawah." "Apaan?" "Ya lu lihat di bawah." "Wah, air itu, Bang." "Iya air, emang apaan? Gue teriak-teriak juga air, gue kasih lihat lu." "Alhamdulillah, oh air sini." Nah, barulah mereka, air. Ya udah, berkumpullah di situ. Tuh lihat di bawah. "Oh iya di bawah." "Terus gimana caranya?" "Ya kan kita bawa alat. Rappling lah sedikit, paling cuma 7 meter." "Oh iya, udah semangat lah tuh mereka semua, semangat itu. Keluarin tali dan harness dan lain-lain. Turunlah rappling, isilah di situ. Wah, mulai lagi. Nah, psikologis kami naik lagi lah itu. Lalu dan kami pun menetapkan menginap di situ. Jadi itu malam ke 1, 2, 3, 4, malam kelima di situ yang sekarang menjadi camp 3-nya Jalur Raung Selatan. Kami buat camp itu direvisi. Jadi yang saya buat camp itu dekat dengan sumber air, makanya di situ saya buat camp. Jadi camp 3, kalau sekarang camp 3 Raung itu di situ. Lalu tumbuhlah mereka, psikologisnya naik, suasana pun jadi berubah, jadi ceria lagi. Kita bisa ngopi nggak joinan lagi, kita bisa ngopi masing-masing. Masak-masak lagi, kita masak-masak, ya disitulah. Nah, kita lanjut pendakiannya keesokan harinya. Ada beberapa obstacle memang, termasuk menuju camp 3 tadi atau menuju ke tempat titik air tadi. Dulu ada satu tebing yang kita harus traverse dan harus ada leader. Nggak tinggi sih, sekitar 5 meter. Dan itu pun sekarang sudah tidak digunakan lagi karena ternyata bisa melipir lewat sebelah kanannya. Jadi tidak harus melalui tebing itu. Nah, kita lanjut ke pendakian di hari ke 5. Lanjut pendakian, ada beberapa obstacle ya, termasuk ada satu tebing di sore hari itu. Satu tebingnya yang kita sepakat karena itu udah sore, kita ngecamp di situ di bawah tebingan. Dan tebingan itu pun sekarang akhirnya juga sudah bisa dilalui tanpa kita memanjat itu. Jadi kita tetap lewat ternyata bisa diterabas, dicari jalan alternatif lewat sebelah kanannya, dan itu bisa tembus tanpa menggunakan alat lagi. Nah, kemudian di hari ke-6 kami sepakat bahwa tidak menggunakan kita tidak bawa lagi perlengkapan, kita cukup playing camp dan tinggalkan semua perlengkapan di situ. Kami hanya membawa alat tali dan lain-lain, perlengkapan rock climbing atau perlengkapan panjat tebing, dan perbekalan untuk 1 hari penuh bolak-balik, karena perhitungan kami ini tidak jauh lagi tembus batas vegetasi lalu bisa tembus ke puncak. Dan ternyata betul, setelah tebingan terakhir itu tidak ada lagi obstacle yang harus kami lalui, menguras tenaga. Makanya saat itu kami sebut camp 5. Dari camp 5 itu kita bisa tektok naik ke arah puncak tanpa hambatan. Walaupun
begitu sampai di batas vegetasi kami sempat menggunakan seluruh perlengkapan, menggunakan harness dan lain-lain untuk jaga-jaga jikalau itu harus dilalui dengan alat. Ternyata begitu kami melakukan pendakian melihat melalui jalurnya itu tidak sesulit yang kami bayangkan. Jadi tali kira-kira di pertengahan jalan bebatuan itu akhirnya tali itu kita tinggalkan di situ dan kami bisa melalui tanpa alat sampai ke puncak Raung Selatan. Dan saat itu memang kami cukup gembira lah karena ya ada yang nyeletuk, gila ya kita bercanda doang kita 5 hari tembus Raung Selatan woi. Ya itulah mungkin nanti ada teman-teman bisa sambil melihat slide show-nya atau foto-foto dokumentasi saya saat itu yang terbatas. Jadi akhirnya kami bisa menembus jalur dari Coklak menuju puncak Raung Selatan. Puncak Raung Selatan ini memang beda dengan puncak Sejati, jadi bersebelahan lah. Jadi sekarang kalau kita mendaki melalui jalur selatan menuju puncak selatan, kalau berbarengan waktunya dengan pendaki yang sama melewati jalur Kalibaru dan menuju puncak Sejati, itu akan bisa terlihat gitu, bisa saling teriak dan saling sapa. Namun memang puncak selatan ini bukan puncak yang tertinggi, makanya tidak disebut puncak Sejati. Jadi cuma selisih tingginya itu kurang lebih 40 meter. Jadi kalau di puncak Sejati itu 3340 sekian, ini 3304 meter DPL. Jadi itu sekilas cerita saya, kilas balik tentang pendakian bersama di tahun 2012. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mencoba ke puncak selatan, ayo kita ke Raung Selatan. Semoga jalur ini menjadi jalur alternatif untuk menuju ke puncak Raung dan aman dari perbekalan air. Kita bisa isi di jalur ini ada beberapa titik untuk menambah perbekalan air. Jadi Raung Selatan aman dari air dan Raung Selatan cukup safety, cukup aman. Walaupun dari awal saya harus menyarankan untuk mendaki ini wajib menggunakan guide lokal. Satu, untuk teman mendaki. Yang kedua, untuk keamanan. Yang ketiga, untuk income teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di kaki gunung. Itu aja. Woyo, selamat mencoba Raung Selatan. Terobos-terobosan gini belum pernah sebelumnya. Masa? Iya. Terobos rumah orang juga nggak pernah? Nggak pernah. Baru kali ini. Masa? Masak sih? Cius bang, cius. Kalau kata anak kalai sekarang, cius. Cius. Pakai deh nggak? Udah nggak pakai nggak pakai kepo lagi, pakai kepin ya. Pakai deh nggak? Welcome to jungle. GNR. Raung mantap. Nah, jalur Spiderman. Jalur Spiderman. Modar itu jalur. Yap. Mundur. Jalur jauh. Jalur Spiderman.
Kecil banget ya. Oh, enggak dia ada kali ini. Gua juga belum gitu. Gimana? Sampai nggak? Sampai. Dari kebun aja Ali. Biarin lah. Terus kemarin tuh orang yang ngomong. Tinggian berapa? 2.600. Ya, 300 meter lagi. Sampai deh. Tengah 24. Oke. 301. Wih, atup ke vegetasi ya. Hah? Udah masuk vegetasi. Ini. Ini nih guys. Yo. Was here. Was here. Ketinggali. Iya was here di dia iya perduna geus beunang. Gimana kita? Puasa naon deui. Puasa ngarokok. Beak rokok da beak. Rokok. Wah, cakep cerah. Run, geser dikit. Cakep nih. Set, ini punggungan.
Bigel ya. Oke. Berapa hari kita? 5. Selatan Gunung Raung. Mantap. Puncak Selatan Gunung Raung. Mantap. Bisa kita puncak Kejati, tapi ini tujuan kita teh Puncak Selatan. Oke, terima kasih Pak Cito. Ada doanya. Ibu. Tiket baru turun dari puncak ya. Jangan menginjak tali tuan, jangan injak tali. Suasana Camp Danger di bawah tebing. Satu lagi campnya ada di bawah. Mana nih? Gus Bonang. Bapak Gus Bonang. Nah, di sana. Mana nih Bapak Gus Bonang. Kem aing tak bakalan babe. Awas jangan sampai ketinggalan tuh baju. Coklat. Akhirnya kita pulang menuju Mas Suto. I love you Mas Suto. Loading. Wait. Trekking cool. Udah. Iya, ini kagak pernah mau dibilangin sama orang tuh. Topinya tuh. Udah dibilangin jangan turun naik gunung, masih naik gunung juga tuh. Rusak jadi badannya pada. Beneran repot naik gunung. Aduh. Benang kita dadas nangis. Dari dulu udah dibilangin jangan naik gunung. Udah. Ini siapa Suto? Yang lagi PMS ya. Mukanya kan lipat gitu ya. Marlboro, Napson, di bawah.